Saat Perserikatan Muhammadiyah mengumumkan menerima konsesi pengelolaan tambang batubara, tambang emas hitam secara giveaway dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan. Saya mengingat lagi sosok Amin Rais. Betul, Muhammad Amin Rais yang Ketua PP Muhammadiyah hasil Muktamar ke-43 Banda Aceh dengan suara 80% ke atas. Peak performance Amin Rais di tahun 97 dalam kapasitasnya sebagai Ketua PP Muhammadiyah justru karena ia mempersoalkan tambang. Amin Rais dinobatkan oleh majalah Umat sebagai tokoh 97 karena sikapnya yang kopik sekali, yang keras kepala sekali dengan tambang. Tahun 97 adalah tahunnya Amin Rais karena kritiknya yang tanpa tedeng aling-aling dengan eksploitasi emas dan tembaga. Di Papua ada Freeport dan dengan tambang emas palsu di Busang di Kalimantan Timur. Artinya apa? Artinya Muhammadiyah punya jejak gemilang soal sikap kopik atas dunia tambang. Tambang, ayo tambang apa yang bikin malu? Nah, itu yang disebut tambang palsu. Busang namanya. Jas Merah kali ini mengingatkan kembali soal tambang palsu ini setelah orang-orang masjid yang sangat profesional, yang sangat jago di dalam wiridan dan doa di masjid, tiba-tiba dikasih kerjaan kasar dan panas di industri tambang. Pemerintah yang senang dengan janji palsu, akankah kali ini ngasih tambang palsu kepada pegiat agama yang memang lugu dalam soal teknik pertambangan? Jago urusan agama, lugu dalam tambang. Dan dalam situasi yang kayak gituan, hadir pemerintah yang doyan ngumbar janji palsu. Komposisi yang sangat pas. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator Partai Kli dari Warung Arsip. Inilah Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Permulaan kehebohan Amin Rais dan melambungkan namanya menjadi perbincangan nasional di penghujung rezim Orde Baru saat ia menulis sebuah esai pendek di rubrik Resonansi, Koran Republika. Koran ini, teman-teman sekalian, milik ICMI, milik Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Kapasitas Amin Rais saat itu di ICMI adalah Dewan Pakar. Sementara di Muhammadiyah, Amin Rais adalah Ketua PP Muhammadiyah. Jika bukan karena dua kapasitas itu, mustahil menurut saya kolom kecil resonansi tanggal 9 Januari 1997 itu bisa meledak. Bayangkan judulnya aja datar, nggak menarik. Dan paragraf pembukanya juga tidak kalah datarnya, mengutip pasal Undang-Undang Dasar. Tapi mulai paragraf 5 dan seterusnya, esai ada di buku ini ya, yang berjudul Inkonstitusional, baru ngasih greget. Amin Rais mulai mempertanyakan hubungan pengelolaan tambang, perasaan keadilan sosial, penguasaan modal asing yang membuat, itu tadi, perasaan keadilan saya memberontak. Nah itu bahasanya Amin Rais. Perasaan keadilan saya memberontak. Dalam operasi pengklipingan yang pernah saya lakukan sampai hari ini, langka loh manusia mimbar masjid ngomongin tambang, ngomongin eksploitasi modal asing, menjadikan isu tambang dan kesenjangan sosial sebagai topik utama dalam mimbar. Gak banyak loh, bahkan gak ada sama sekali. Dan Amin Rais melakukan itu semua sebagai Ketua Muhammadiyah, sebagai Dewan Pakar ICMI. Dan istana pun gerah. Amin Rais kemudian menjadi newsmaker. Dia membawa kemana-mana isu tambang emas palsu
Busang di Kalimantan Timur ini. Korupsi dan nepotisme di balik izin dan sebagainya dan seterusnya. Terutama sekali saat Amin Rais membenturkannya dengan isu kesenjangan sosial. Dengan isu perasaan keadilan saya memberontak. Tambang palsu ini kemudian bergulir seperti bola api yang panas. Menjadi butir-butir halus api neraka politik. Menjadi isu nasional, menjadi isu internasional. Media massa kemudian mulai menginvestigasi apa dan bagaimana tambang emas Busang itu. Asli apa palsu? Bahkan dengan Busang inilah yang kemudian lahir investigasi brilian dari jurnalis. Tetapi publik kemudian lebih mengenal namanya sebagai host kuliner. Bondan Magnus Winarno. Bondan berbulan-bulan menginvestigasi tanpa memakai bendera koran atau majalah apapun. Independen, sendirian. Dan terbitlah buku Bre X, Sebungkah Emas di Kaki Pelangi. Ada juga buku berbahasa Inggris Alfred Leinarsia yang kemudian nyebut operasi tambang emas Bre X di Busang, Kalimantan Timur ini sebagai scam tambang terbesar di kolong langit. Bayangkan itu. E-booknya ada di Google Books. Anda bisa akses dan beli. Tapi yang Bre X-nya versi Bondan Winarno nggak tersedia. Kembali ke Amin Rais. Buku yang dikerjakan oleh Bondan atau Alfred itu memvalidasi bahwa Amin Rais nggak asal bunyi, nggak asal waton suloyo. Contoh nih, volume suara Amin Rais diputar kencang sekali atas penambangan emas di Freeport. Karena ia langsung melihatnya sendiri saat meresmikan Masjid Baitur Rahim milik Muhammadiyah di Timika. Dan dia melihat gila betul, kerusakan ekologinya luar biasa. Gunung bisa jadi danau. Dan ini kata Amin Rais setelah dia berkunjung gitu ke Timika, ini adalah destruksi lingkungan yang berlangsung sistematis. Dan di gunung tambang Freeport itulah ia seperti Bilal bin Rabah menjadi tukang azan dari Muhammadiyah. Di tabloid Adil, tabloid politik yang beririsan dengan Muhammadiyah, Amin Rais menulis lagi kolom. Di Resonansi Republika juga dia menulis lagi di bulan Mei. Intinya, soal tambang Busang itu nggak boleh dianggap sepele. Amin Rais bahkan memakai metafora dalam bahasa Jawa, rai gede. Bermuka tembok. Kita nggak bisa bermuka tembok. Tambang palsu Busang itu skandal besar. Melibatkan keluarga istana. Imajinasi awal bagi-bagi saham dari tambang palsu ini adalah Bre X dapat 45%, Freeport 15%, Nusamba itu 30%. Sementara pemerintah alias negara dapatnya cuma 10%. Kayak royalti penulis buku itu. Siapa di balik Nusamba itu? Ada 3 pihak di dalamnya. 80% itu dikuasai 3 yayasan yang diketuai pejabat tinggi. Di sini Amin Rais nggak nyebut nama. Sementara 10% dikuasai oleh adiknya Soeharto, Bob Hasan Siraja Hutan. 10%-nya lagi anak seorang pejabat tinggi. Kemungkinan keponakannya Bob Hasan itu. Disitulah letak kenapa isu yang dilempar dan dimainkan Ketua PP Muhammadiyah Amin Rais ini menjadi sangat panas. Dan saking panasnya isu tambang ini, singkat kata ya, Amin Rais kemudian mengundurkan diri dari kursi Dewan Pakar ICMI. Tetapi justru karena itu pula makin penasaran publik. Kalau kata anak sekarang, Amin Rais ini bisa berbulan-bulan menjadi trending topic. Kalau nggak salah itu 5 bulan. Dan saat itulah ceramah Amin Rais ditunggu-tunggu. Ya enggak di kampus, enggak di forum pengajian di kota-kota kecil,
isu tambang kemudian menjadikan Amin Rais menjadi mubalik Muhammadiyah yang disegani. Apalagi memang muasalnya dia adalah akademisi, doktor dari kampus UGM. Jika clipping koran yang menyorot Amin Rais sepanjang 97 dikumpulkan, diketik ulang, jadinya seperti buku yang saya pegang ini. Ada udang di balik busang. Kalau menghitung secara manual ya, jumlah clippingnya, saya kira jumlahnya sangat fantastis. Nggak ada yang bisa mengalahkannya. Dalam sejarah di 97 itu. Hampir 100 clipping, bayangkan. Itu pun clipping hanya dari bulan Januari ke bulan Mei. Dan itu di luar guntingan clipping saat Amin Rais menjadi tokoh 97. Di luar clipping bulan Juni sampai Desember. Kalau diringkas jadi 3 kata, Amin Rais itu kira-kira seperti kata penyanyi dangdut Evita Mala. Beliau itu lucu, pintar, dan berani. 27 tahun kemudian, kita kemudian jadi was-was. Tambang macam apa sebetulnya yang disodorkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk organisasi yang berkecimpung di dunia masjid ini? Amin Rais, Ketua PP Muhammadiyah, hasil muktamar ke-43 Banda Aceh 27 tahun yang lalu, pernah mengingatkan di dalam sejarah soal tambang palsu, janji palsu, tambang palsu, janji palsu, tambang palsu. Udah aneh. Dari 3 Rupa, Kabupaten Sleman, saya Muhyiddin M. Dahlan, host Jas Merah Mojok, dokumentator Partai Clear dari Warung Arsip. Sampai jumpa di fragmen Siksa Orba berikutnya. Janji ya, palsu. Oke, salam tambang palsu.